Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, beberapa waktu terakhir ini saya masih membahas tentang H2C. Apa H2C? Harap cemas. Karena di Al-Kahfi kemarin Allah sindir kita dan Allah sampaikan surat ini dibaca tiap minggu untuk jadi pengingat kita sama-sama bahwasanya amal soleh itu adalah sesuatu yang sangat kalau bahasa Pontianaknya pecah belah gitu. Apa pecah belah? Kalau naik pesawat tuh ada tulisan fragile. Dia gampang pecah. Allah sampai bilang kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Orang yang punya amalan-amalan banyak tapi sia-sia. Materi ini bukan untuk memberhentikan abang kakak beramal soleh, tidak. Tapi makin kesini kita harus makin waspada dengan apa yang sudah kita lakukan. Berharap-harap penuh Allah terima dan Allah kabulkan sebagai amal soleh yang diridhoi Allah. Dan dalam perjalanan waktunya itu kita simpan betul-betul, jangan sampai amal soleh ini bocor. Karena hati kita kotor. Kenapa harus turun terus kita tiap bulan? Gerakan infak beras dengan izin Allah dimulai 2012. Hari ini 2023. Saya bikin kebijakan di internal, sebulan sekali semua tim harus turun, di absen, dicek. Kita turun ke lapangan, hadir membersamai kakak-kakak yang awal memang belum turun karena takut terlalu subuh turun dari rumah. Sudah agak terang baru boleh datang. Tapi yang abang-abang, lawanlah kemalasanmu, karena sejatinya amal soleh ini untuk kita lagi. Semakin kesini kita semakin dekat dengan yang namanya kematian. Allah panjangkan lagi umur kita, kasih lagi kesempatan kita hidup. Amal soleh apa yang bisa kita lakukan sekarang? Anugerah dari Allah adalah hari ini. Today is a great gift. Kita tidak bisa nunggu besok, karena besok belum tentu masih hidup. Tadi subuh saya buka handphone, dapat info adik dari kawan saya meninggal dunia. Lahir tahun 1997. Entah kenapa saya terus terang tidak kenal sama adiknya nih yang perempuan ini. Cuma ngeliat foto-fotonya tuh kayaknya masih muda lah kalau 97. Ya selisih bulan lah sama saudara. Selisih bulan kan? Saya tengok dia lahir Juli 97. Antum Mei kan? Mei, Juni, Juli, selisih 2 bulan, 3 bulan kan? 2 bulan. 97 lahirnya. Meninggal. Sudah nikah, baru nikah, punya anak 1 tuh katanya. Nah, ini yang bikin kita harap-harap cemas. Kalau strong why saya sudah sering bahas. Kenapa kita turun ke panti asuhan? Kenapa kita turun ke pondok pesantren? 1, ya kan? Kita tidak pengen jadi pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, jelas ayatnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menghardi anak yatim.
Jadi kalau ditanya kenapa turun ke lapangan, kenapa ngurus infak beras, kenapa ke panti asuhan, kenapa ke tempat yang lain ya, kenapa ke pondok-pondok pesantren, disitulah banyak anak-anak yang tanda kutip ya TPA, Ustaz. Apa TPA? Tempat pembuangan anak. Orang masih ada sering keceplosan mengatakan bahwasanya ya kamu kalau nakal-nakal masukkan pondok pesantren ya. Sama kalau ada titik-titik yang titik-titik maka nanti dipindah ke titik-titik ya gitu. Kita tidak pengen jadi pendusta agama. Itu satu. Ini mengingatkan lagi bab strong why. Kalau ditanya udah berapa kali diulang, ini mungkin dah ribuan kali. Tapi ini kenapa harus diingatkan terus? Kita lupa. Walaqad sarafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Paling banyak bantah itu manusia, tengil emang. Dan Allah sebutkan linnas, padahal makhluk Allah itu ada jin, ada malaikat. Yang paling banyak bantah siapa? Menurut Quran, manusia. Jin itu tidak banyak fokus. Kelakuan kita nih lah. Kita ngerasa kita yang paling pintar, kita ngerasa kita ini. Kita ngapain hari ini? Satu, kita tidak pengen walaupun mungkin ini fightnya panjang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Habis itu fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Masya Allah, panjangnya ayat ini. Beberapa teman-teman komplain, marah, kena tegur. Ustadz tidak boleh nyampaikan syiar GIB pakai itu. Dibilang ini ayatnya Muhammadiyah. Sejak kapan Al-Ma'un ini jadi ayat sebuah ormas? Ayatnya Muhammadiyah. Live cari duit nih, bukan ikhlas berceramah. Oh ya, makasih Kak, makasih. Baru kenal kayak ini ya. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, banyak duitnya, banyak rezekinya. Pagi-pagi ini ada yang lucu-lucu. Mudah-mudahan masuk surga ya. Kalau punya utang, mudah-mudahan utangnya cepat lunas. Jadi kita tidak pengen jadi pendusta agama. Satu itu. Karena ada barometer yang pertama, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menghardik. Definisi menghardik itu apa? Nih yang kemarin. It's not my business. Abang, kakak, ya bunda, ada anak yatim tidak bisa makan di pondok pesantren ini, begini. Oh, bukan urusan saya. Ada masjid tidak bisa dibangun, tidak ada semennya, bukan urusan saya. Ada orang tidak kenal Islam, ya bukan urusan saya. Oh, ini ada orang masuk Islam mualaf tapi tidak punya mukena, gimana caranya? Oh, bukan urusan saya. Karena seringnya mengatakan ini bukan urusan saya, ini bukan urusan saya, ini bukan urusan saya, sampai akhirnya Allah, dia pun angkat tangan, ya Allah saya pengen begini ya Allah, saya pengen minta ini ya Allah. Kira-kira jawaban Allah apa untuk orang ini? Bukan urusan saya, kata Allah.
kebanyakan cuek kita sama yang di sekeliling. Tentu kita tidak disuruh untuk menyelesaikan semuanya, tapi paling tidak apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita bisa konekkan, apa yang kita bisa hubungkan, kita salurkan, kita gerakkan, kita sama-sama gerak. Kemarin kayak saya bahas panjang, bagi tugas. Apa kerja kita sekarang ini? Bagi tugas. Ada yang di Solo, jaga Solo. Ada yang di Jogja, jaga Jogja. Ada yang di Medan, Medan. Ada yang mainnya di TikTok, mainlah di TikTok. Ada yang mainnya di Instagram, main di Instagram. Bagi tugas. Kullun ya'malu ala syakilati. Anak yatim penghafal Quran satu orang perlu makan 7 kilo 1 bulan. Malah kita sudah hitung-hitung. Ada banyak pondok pesantren di Kalimantan Barat ini yang gratis. Santrinya 400, makan 3 kali sehari. Cobalah hitung. Ada yang pada hitung? 400 anak makan 3 kali sehari, berarti sama dengan 1.200 anak. Betul enggak? 1.200 porsi. Betul? Berarti 1.200 porsi kali 5.000 aja. Berapa mas? 180 juta. Iya. Mana? Oh, HP saya. Itu sebulan. Orang kaya mana yang bagi-bagi tiap bulan 180 juta? Itu baru sebulan. Anak santri itu hidup berapa bulan di situ? Setengah bulan. Atau cuma Ramadan ya? Ini yang saya bilang, jangan jadikan anak yatim sebagai aksesoris acara. Saya ngomong ini di Jepang, ngomong di mana-mana, marah betul. Tapi saya nengok muka orang yang dengar tuh, kayak ada apa-apa gitu. Nanya ke di mana Ustaz kerja? Nggak ada. Oh, saya bilang matanya memang peka emang nih. Apa? Matanya peka. Apa kuat-kuat Ustaz? Pengetes mic. Ini masjid baru ya, Masjid As-Salam. It's not my business. Inilah penyakit hari ini. Tapi kita pun tidak bisa paksa, hidayah mutlak milik Allah. Memang telinganya dengar warung kopi kok. Memang telinganya dengarnya togel. Memang telinganya dengar slot. Mana bisa mau tertarik infak beras? Tidak mungkin. Allah pilih juga gitu. 6 juta sehari, 180 juta sebulan. Itu masaknya tidak pakai gas. Betul tidak? Pondok pesantren itu masaknya tidak pakai gas kan? Pakai tiup, fu gitu kan. Jadi supaya perusahaan antum tuh nampaknya islami, santunilah anak yatim tuh sebulan sekali ke, setahun sekali ke, supaya nampak tuh antum tuh memperjuangkan agama Allah tuh, supaya branding korporatnya tuh dapat gitu. Habis itu ya persetan lah sama anak yatim tuh, kaatin dia lah gitu loh. Ini kenapa program infak beras ini tiap bulan saya bikin. Itu strong why-nya. Saya kesal dulu awal-awal tuh kan saya diundang di perusahaan-perusahaan, diundang di kantor-kantor bulan puasa, ceramah 5 menit. sambutan tuh ada kali 25 menit. Entah siapa-siapa yang ngasih sambutan. Anak yatim datang dari jam 2. Pakai pick up. Sekalinya mau buka puasa, 5 menit terakhir ustadznya dipanggil, suruh ngasih ceramah, tinggal 3 menit. Habis itu anak yatim, usap-usap kepala, kasih amplop. Saya buka 50 juta isi amplopnya. Dibagi 200 orang. Berapa tuh coba hitung? Hah? Alhamdulillah. 50 juta tuh saya lebihkan angkanya. Satu amplop 50.000. Habis itu anak yatimnya sholat ke, makan ke, kati kaulah. Yang penting yang VIP, yang katanya tamu-tamu penting tuh duduk paling depan, sibuk sama handphone, cerita-cerita apa, mana ada dulu. Di situ marah saya. Semenjak itu saya bilang, tidak akan aku biarkan anak yatim ini diundang-undang di acara-acara kayak gini. Nanti ada yang komen nih, mendingan lah Ustadz daripada ngundang pelacur. Tidak gitu juga pembandingnya. Anak-anak datang jam 2. Sampai di acara dibiarkan duduk di belakang. Acara selanjutnya santunan anak yatim, barulah budak-budak itu dipanggil-panggil ke depan. Simbolis, bagikan usap-usap kepala.
Ini yang jadikan evaluasi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa masuk ke zona akroma yukrim, memuliakan. Karena perintah Qur'annya kalla balla tukrimunal yatim. Saya sudah pernah bahas ayat ini, tapi ini mungkin perlu jadi review gitu ya. Kenapa semakin kesini kok semakin kesana? Kenapa semakin banyak kita ketemu sama orang, kita semakin risih dan makin tidak nyaman karena sepertinya akadnya terkesan transaksional. Karena memang agamanya bukan Islam, agamanya adalah untung rugi. Gimana yang baik Ayahman? Buka di YouTube, cari Sedekah Akbar Indonesia. Itu contoh aja. Nanti kita ada program namanya Indonesia Bahagiakan Santri. Mentreatment anak-anak itu dipilih, diseleksi, dicari anak-anak yang berprestasi, yang betul-betul yang bagus-bagus. Kita muliakan betul-betul. 3M programnya, memuliakan, melayani, membahagiakan. Allah bilang apa? Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Alhamdulillah Ustaz, saya tadi malam main slot menang. Betul enggak kalimatnya? Gimana? Alhamdulillah tadi malam main slot menang. Gitu enggak? Betul? Enggak ya? Pak Haji anak Pak Haji main judi. Astagfirullahaladzim. Tapi menang Pak Haji. Alhamdulillah bagus. Yang salah siapa nih? Yang dengar yang salah. Fa'amal insan. Lagi-lagi ya, Allah menyindir insan, bukan jin, malaikat. Nah, disindir sama Allah. Insan. Idza mabtalahu. Oh, kalau di sini diadakan les gratis, terus nanti ada lomba yang berprestasi disekolahkan gratis sampai kuliah. Mantap, ini namanya memuliakan. Keren, sip. Lanjutkan. Syiarkan, sampaikan, kasih tahu sama orang-orang. Banyak orang hari ini OKB, orang kaya bingung. Banyak juga OBB, orang baik bingung. Dia tidak tahu mau berbuat apa. Dia sudah tidak main riba, sudah tidak main perempuan, sudah tidak berzina, sudah tidak minum minuman keras. Dia tidak tahu mau berbuat apa. Nah, tugas kita ngajak. Sudah diajak tidak mau ikut, itu bukan urusan kita. Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah. Kalimatnya itu loh. Ibtalahu, terus fa akramahu wa na'amah. Ini bahas surat Al-Fajr, surat 89 ayat 15. Ibtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah. Ini kalau dalam pengusaha, dalam dunia pengusaha, bahasa ini adalah alhamdulillah Ustaz, omset bagus. Sales naik. Alhamdulillah buka cabang. Ini semenjak musim hujan ini bisnis kita lancar. Jual apa bang? Jual mantel. Kata tukang es, kami yang sedih Ustaz. Makanya harus jualan dua jenis ya. Jual mantel plus jas hujan plus es tebu gitu lah. Fayaqulu rabbi akraman. Baik Allah sama saya Ustaz. Saya merasakan kebesaran Allah. Gimana kalimatnya? Saya merasakan kebesaran baik Allah sama saya Ustaz. Bila awal bulan omset lagi bagus, bisnis lagi ramai. Tolak. Tengok Ustaz, pelanggan saya ramai Ustaz. Tengok nih, di acara kami jualan, acara launching, tidak berhenti customer belanja tempat kami. Baik Ustaz Allah sama saya. Oke. Saya langsung ingatkan zakat. Apa? Zakat. Apakah ayat ini berhenti di sini? Tidak. Abang kakak lihatlah kelakuan kita ya. Kita tuh saya juga gitu loh. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa. Kata-kata qadara itu menunjukkan sesuatu yang dikurangi dari takaran sebelumnya. Kalau misalnya dapatnya 10, kali ini dapatnya cuma 7 atau dapatnya 5, dapatnya 4.
Faqadaru alaihi rizqah. Kata-kata qadaru itu kan disempitkan artinya, dibatasi. Begitu dibatasi rezekinya, dia bilang apa? Fayaqulu rabbi ahanan. Kenapa Allah ginikan saya, Ustaz ya? Kenapa bisnis saya? Kenapa ada orang-orang yang di situ tuh bikin maksiat kok bisnisnya malah maju? Saya ini rajin ke masjid. Allah kenapa beginikan saya, Ustaz? Wih, nyaman ngetuk kepala itu ya. Diapakan lah yang kayak gitu-gitu. Dilus-lus ya. Di samping kandang harimau. Kenapa saya, Ustaz? Kenapa bukan dia saja? Pokoknya si paling nih susah lah cerita. Apa salah saya, Ustaz? Kenapa saya? Wih. Jadi dia tuh dari lahir tuh sampai ngomong gitu tuh gak punya dosa memang. Gak pernah bikin maksiat, ya, gak pernah. Matanya tuh selalu melihat ayat-ayat Al-Quran saja, gak pernah ngelihat yang lain gitu. Mulutnya tuh selalu bicara yang baik-baik gitu, dari lahir tuh. Baru lahir tuh udah sholawatan dah dia. Dia gak nangis kayak bayi-bayi yang lain. Atau dia udah faswahatul lisan lahir tuh. Hah? Apa yang kurang dari saya, Ustaz? Banyak kurang. Cuma kita tak sampai hati ya. Begitu faqadaru alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Apa? Fayaqulu rabbi ahana. Kapankah Allah memuliakan dan kapan Allah menghinakan? Ayo. Dari mana dia melihat dan menilai Allah? Dari valuasi, dari ya, waktu. Jadi kalau omset bagus, dia bilang alhamdulillah baik sama Allah nih. Begitu tak ada duit, dia bilang Allah menghinakanku. Fayaqulu rabbi ahad. Ayat ini tak selesai. Masih bersambung di kalimat selanjutnya. Kalla balla tukrimunal yatim. Ini loh yang saya jadikan dalil. Boleh setuju, boleh enggak. Ngapa harus memuliakan anak yatim, Ustaz? Ayatnya begini. Ini dalilnya. Ngapa kau jadi orang marginal? Kalau ada margin baru kenal. Masih nanya lagi, apa strong why-nya Ustaz nganu anak yatim? Ini strong why-nya. Instruksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalla balla tukrimunal yatim. Kau jadi kaum marginal itu, kata Allah, hai Luqman, kau suka transaksional, kau hitung-hitung nikmat Allah tuh. Kalau omset bagus, fundraising lagi bagus, Allah baik. Kalau omset turun, Allah jahat. Kau tidak muliakan anak yatim. Begitu tadabbur yang saya pahami dari ayat sederhana ini. Apakah ini muhkamat atau mutasyabihat? Seperti ini ayat-ayat muhkamat, strict, tidak perlu penjelasan panjang lebar. Kau tidak muliakan anak yatim, makanya otakmu jadi kayak gitu. Kira-kira begitulah saya memahami ayat ini. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Lihatlah kesamaan antara al-ma'un dengan al-fajr. Apa al-ma'un di sini? Ra'aital ladzi yukadzibu bid fadzalikal ladzi yad'ul wala yahuddu ala. Di ayat ini al-fajr sama dah? Sinkron dia. Makanya orang yang bilang Allah baik sama saya, Allah hinakan saya, itu fix pendusta. Nyambung? Tepuk sebelahnya. Oh gitu maksudnya. Ayatnya baru turun? Baru turun. Kita skip ya, kita tidak bahas orang-orang yang ini ya, karena ngebahas orang-orang yang tengil-tengil tuh ya bikin kesal aja. Tapi maksud saya ini ayat untuk baca TMS, tampar muka seorang apa? Kita tampar muka kita sendiri. Gimana lah kelakuan kita tuh? Bikin program saya bilang nggak usah muluk-muluk, nggak usah tinggi-tinggi depan mata nih loh. Masa masih tanya lagi apa strong why ini? Abang-abang yang mungkin tadi mau turun dari rumah mau malas-malasan, datang nggak ya, pergi nggak ya?
Kasih tahu SPA, jangan ada yang di luar. Ngapa nongkrong-nongkrong itu? Atau mau saya datangin mereka itu? Suruh masuk. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Belum selesai lupa sindiran Allah. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Ngapain anak-anak ini? Ngapain manusia-manusia ini, kata Allah, memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dengan yang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Habis semua kena semua kita. Kapan mereka nyebut Allah? Nanti pas gempa, nanti pas likuifasi, nanti pas tsunami, nanti pas pesawat turbulence. Di situ baru getar nyebut nama Allah. Tapi teguran pertama dari Allah, akroma yukrimu, dengan tahadu. Di sini kalimat tahadu itu mengajak memberi makan orang miskin, bukan memberi makan saja. Instruksi awal, instruksi rendah, levelnya rendah sekali. Ngajak orang, bang ayo bang ada program nasi Jumat, bang ayo bang ada program anak yatim. Tugas kita ngajak aja, bukan merubah orang. Tapi kalau semua orang berprinsip ini bukan urusan saya, habis tak? Selesai tak? Matilah kita. Umat ini tak bergerak. Karena semua berprinsip ini bukan urusan saya. Untuk apa kita turun ke lapangan hari ini? Melihat hati siapa yang mau kita hidupkan? Bukan hati orang lain, hati kita sendiri. Apa yang mau kita pelajari dari sini? Kita mau muhasabah, kita mau introspeksi, kita mau belajar bersyukur. Kenapa bawa anak-anak? Supaya anak-anak itu belajar syukur juga. Nah, banyak orang-orang yang hidupnya lebih susah, sayang. Mereka kekurangan, mereka tidak punya sumber daya hidup yang mungkin seperti kita. Mereka tidak tidur di ruangan AC, tapi bersemangat ngapalkan Quran. Mereka sampai sudah lupa caranya nangis gitu. Santri-santri itu mana mereka nangis, santai aja. Kita yang beli nangai mata nengok mereka kan. Penghafal Quran, orang-orang yang jaga kalamullah tuh begitu posisinya. Tapi memang sunatullahnya mereka. Dan saya dulu sempat kesal gitu. Kalau ngomong cerita anak yatim itu agak emosional gitu. Kemana kita selama ini? Lama saya ngerenung. Oh iya, memang ada orang-orang yang dipilih Allah untuk dikenakan hatinya. Dan memang ada sekelompok manusia yang Allah tuh tidak mau terima hartanya. Kau pajo lah harta kau tuh. Kau makanlah puas-puas, kata Allah. Ganti tuh knalpot. Ganti tuh modif tuh lah mobil kau tuh. Ganti iPhone lagi. Tidak usah ngurus anak yatim, aku tidak perlu hartamu. Dulu saya sempat kesal gitu. Kenapa nih orang kaya kok tidak mau nyumbang? Tahu bah dia sama kita tuh ngurus anak yatim, kok tidak mau? Dulu kesal. Sampai perjalanan waktu 2023 nih, 11 tahun infak beras, saya paham. Oh iya, ada orang memang yang tidak diizinkan Allah untuk nyumbang. Memang hartanya tidak boleh untuk anak yatim. Ini penghafal Quran, tangannya bersih, mulutnya bersih. Masa dicampuri dengan duit-duit syubhat? Tidak boleh, kata Allah. Tidak. Nanti aku pilihkan duit-duit yang halal-halal. Ngumpulkan infak beras tuh abang kakak, saya ngerintis di awal dulu tuh duit-duit receh, betul-betul duit receh. Sampai hitam kadang tangan saya tuh ngitung duit yang koin-koin itu. Ustaz, mohon maaf, saya ini jualan tempe di pasar pagi begini-begini. Ini ada celengan kecil-kecil, Ustaz, kembalian-kembalian orang, kadang orang lebih kembalian. Saya masukkan sini, boleh ke saya nyumbang untuk anak yatim, Ustaz? Masya Allah, tabarakallah. Duit-duit begitu yang masuk. 16.300 duitnya. Tidak sampai 25.000, tidak apa-apa Ustaz, cuma 16.300. Tidak apa-apa. Ustaz, ini keuntungan dari jualan butik saya, Ustaz. Inilah untung satu-satunya, Ustaz. Udah coba jual berapa hari-hari tidak bisa. Ini Ustaz doakan, Ustaz. Saya kira berapa lah pas buka? 25.000, 5.000, 5.000, 2.000, 1.000 gitu. Saya bilang, ya Allah, memang duit-duit begini yang mahal. Yang punya duit miliar-miliar mana terpikir. Dulu kita kesal, sekarang B aja. Maka bagi saya ya kalau udah ketemu gitu ya tinggal skip gitu ya. Kasih tahu, mau dengar alhamdulillah,
tidak masalah. Tapi kalau kita tidak nyampaikan, tidak mengajak, kita yang maksud. Apa persamaan antara Al-Ma'un dengan Al-Fajar? Pagi ini dapat tidak kira-kira? Urutannya yatim dan to'am. Kalau yang lain-lain saya belum bahas dulu. Fokus pada dua kalimat ini, yatim dan ngajak orang makan. Fraza program di Munzalan, habis sholat Jumat bagi-bagi makan. Itu dicedokkan. Sengaja instruksinya begitu, biar ngantri, biar dicedokkan makan. Biar kakak-kakak yang masak tuh ngerasakan juga membagikan makanan. Ketemu interaksi manusia dengan manusia, bukan robot dengan hantu. Ngapain kita turun ke lapangan hari ini? Jadi manusia, abang kakak. Jadi apa? Hampir tiap hari antum nengok laptop terus Excel Word kwitansi apa gitu mas? Nota, voucher, token, apa gitu? QRIS, rekening saldo. Tak bosan kita satu bulan tiap bulan laporan keuangan ini. Pagi ini jadi manusia. Turun ke lapangan, ketemu sama anak. Pikul sorak, jangan nyuruh orang mikul. Nanti semuanya harus mikul beras. Angkat berasnya, letakkan di motor. Berdoa sama Allah, ya Allah, setiap butir beras yang saya bawa di atas motor saya nih Allah, mudah-mudahan jadi amal soleh yang Kau ridhoi ya Allah. Dimakan sama santri, dimakan sama anak yatim, dimakan sama penghafal Quran, dimakan sama orang-orang yang soleh. Semoga ini jadi amal jariah ya Allah. Anak-anak ini nanti ya Allah yang nanti di kemudian hari 10-15 tahun akan datang jadi pemimpin, jadi orang-orang soleh yang akan membesarkan dan melanjutkan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat saya mungkin sudah tidak ada lagi di muka bumi. Panjang-panjangkan doanya. Itu yang tadi saya bilang kan, nomor 1, jangan mau jadi pendusta agama. Ini bukan urusan saya, it's not my business. Saya kan bukan Baitul Mal, saya kan bukan GIB. Tidak ada, buang itu ego-ego per kelompok kita tuh. Ambil berasnya. Kita ini udah disiapkan, datang tinggal duduk manis ya di masjid ini. Beras tuh udah tertumpuk ya di situ. Misalnya kalau dibikinlah regulasinya, setiap SPA ngangkut beras masing-masing, ambil di Sungai Ambawang. Saya yakin 1 masuk parit, yang 1 di atas pohon. Tak nyampai budak tuh. Pokok terima bersih ya, kita main instruksi. Tolong angkatkan beras, antar ya ke Asalam ya. Woi. Nah, buka kepala, suka-suka lah ngasih instruksi. Tahu budak-budak sudah tertumpuk ya di situ. Tidak mau jadi pendusta agama. 2 poin dasar pagi hari ini yang saya pengen sampaikan ke abang kakak. Allah sindir keras, kalla balla tukrimunal yatim. Inilah dalil kenapa harus memuliakan anak yatim. Boleh setuju, boleh enggak. Saya udah bilang sama kawan-kawan kemarin kan, siapapun yang datang ke Munzalan, tugas saya hanya menceritakan apa yang kami lakukan. Dengan atau tanpa kalian, kami tetap jalan. Kalaupun tidak ada yang mau gerak, saya bilang, biarlah aku seorang. Abang kakak, ketakutan kita nih bukan hanya ketakutan sementara yang di dunia ini, abang kakak. Ketakutan kita di akhirat. Hidup kita lebih panjang di akhirat nanti. 2 alam kita belum masuk. Kuburan sama alam akhirat. Entah berapa lama di alam barzakh di kuburan tuh, tidak tahu. Saya tadi subuh tuh begitu bangun dapat notifikasi ada adik dari kawan kita meninggal dunia. Saya tengok di kuburan Batu Nisan 1997 Juli. Saya bilang 97 udah lewat dah. Aku 84. Jauh dah nih. Itu yang saya bilang, bertambah penerima manfaat, bertambah pembela di hari kiamat. Coba diulang. Bertambah penerima manfaat, bertambah pembela di hari kiamat. Kalau antum lagi punya masalah di dunia, antum mengundang pengacara. Pengacara itu apa? Orang yang akan membantu membela antum di persidangan. Kalaulah boleh pakai analogi ini abang kakak, mudah-mudahan bisa dipahami nih. Saya tidak lama-lama kalau Sabtu nih. Kalau abang kakak pakai analogi ini, bertambah penerima manfaat, bertambah pembela di hari kiamat. Mentreatment para mustahik,
mentreatment pondok mitra, mentreatment orang-orang yang dapat sedekah dari kita. Jangan antum anggap dia lebih rendah daripada antum. Harusnya cara berpikirnya, aku ngasih kau, akulah yang berterima kasih sama kau nih. Bisa dipahami tak kira-kira? Wakil pengasuh bisa paham? Sewaktu-waktu nanti saya meninggal kita lanjutkan. Jangan sampai kita ngerasa, pondok-pondok binaan, kalian nih harus terima kasih sama kami. Sempat kita ngomong kayak gitu, saya bangkit dari kuburan. Kita ini cuma jembatan. Kenapa kita yang ngasih, kita yang bilang terima kasih? Kulo sing matur nuwun. Kenapa mas? Sudah pernah saya sampaikan kan? Ada orang yang ditakdirkan Allah mau nerima sedekah kita. Coba bayangkan, antum mau sedekah, mau bayar zakat, tidak ada yang mau terima. Ustadz, ini saya mau sedekah, sorry saya udah kaya. Pak Panti, Pak Pondok, Pak pesantren, ini ada beras dan sorry beras kami sudah surplus, cari pondok lain aja. Keliling kita nyari-nyari, tidak ada yang mau nerima sedekah kita. Bisakah itu terjadi? Akan terjadi kata Rasulullah. Maka jangan ngerasa kita yang paling berjasa. Enggak, justru kita yang perlu mereka. Maka saya sering ingatkan kan, bertambah penerima manfaat, bertambah pembela. Anak-anak yatim ini, santri-santri ini yang hari ini akan nerima beras dari orang-orang baik ini, yang kita jadi tukang pengantarnya, mudah-mudahan jadi pembela kita nanti di hari kiamat. Jaga kita beras ini sebagaimana kita ngejaga hati kita juga. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna, tolong terima amal soleh kami hari ini ya Allah. Proses fundraising dari awal, dari mulai mengumpulkan CS, closing, transfer, dimasukkan datanya, Baitul Mal, CS dan semua tim sudah bersikukuh, udah bereskan semuanya, belanja, transfer, bayar, kirim ke vendor berasnya. Beras pun diantar, itu panjang prosesnya. Dalam perjalanan itu kita berdoa sama Allah seperti doanya Nabiullah Ibrahim kemarin apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Inilah yang saya bilang beramal soleh dengan hati, beramal soleh dengan harap-harap cemas, beramal soleh dengan penuh kesadaran. Bayangkan udahlah cuma jadi jembatan, tidak nyumbang. Bagaimana Ustaz amal soleh kita kalau disyiarkan? Pertanyaan ini pertanyaan terus ditanya-tanya orang. Boleh diam-diam, boleh terang-terangan. Kalau di lembaga pendidikan, lembaga fundraising, lembaga yang mengelola duit umat, dia harus syiarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tapi kalau itu uang abang kakak pribadi, uang personal, sebaiknya diam-diam. Jangan sampai tangan kanan memberi, tangan kiri instastory. Coba diulang. Tangan kanan memberi. Hai guys, aku lagi berbagi nih, lihat ya. Kasian kan, miskin kan. Kalau uangnya pribadi, saran saya diam-diam. 2L, lakukan. Itu loh bajunya tuh. Oh saya pakai ini Ustadz, untuk apa? Untuk ngutang, minjam, habis itu lupa berapa gue ngutang sama dia. Enggak gitu juga konsepnya. Lakukan lupakan ini untuk amal soleh. Lakukan lupakan ini untuk ini. Guru saya ngajarkan dan pesan beliau, kata beliau, kalau kau mau belajar ikhlas, anggaplah kebaikan-kebaikan yang kau lakukan itu seperti aib-aib yang harus kau sembunyikan kuat-kuat. Kalau perlu tidak usah ada orang yang tahu. Dan saya ngobrol sama beberapa orang guru, saya tanya tentang husnul khotimah. Guru saya bilang, apalah tips dan rumus husnul khotimah? Beliau bilang, perbanyaklah amalan rahasia. Apa rumus husnul khotimah? Salah satu rumusnya, jadi bertambah pembela penerima manfaat, bertambah pembela di hari kiamat. Bagaimana Ustaz kalau itu kita jadikan syiar, contoh untuk yang lain? Buka surat 35 ayat 29. Di situ jelas dalilnya. Boleh diam-diam, boleh terang-terangan.
Ini gimana konsepnya? Tangan kanan memberi, tangan kanan instastory. Jadi berapa tangan kanan kakak punya nih? Salah ketik kayaknya. Tangan kiri maksudnya. Ulang ya, bertambah penerima manfaat. Ayo, sama-sama bertambah penerima manfaat. Bertambah pembela di hari kiamat. Apa maksud kalimat ini? Kita tidak boleh puas. Awal-awal kita launching yang datang ramai. Awal-awal kita launching yang kumpul siap. OTW, oke tunggu wa. Ujung-ujungnya itu tak itu gak yang kumpul. Begitulah amal soleh ini. Ini yang saya bilang jalannya jalan sepi. Jalannya jalan sepi. Rawan caci makian, sepi pujian. Tidak usah baper dalam amal soleh ini. Bukan siapa yang paling pintar, bukan siapa yang paling hebat, tapi siapa yang bisa bertahan lebih lama. Itulah yang disebut istaqomah, yastaqimu, istiqomah. Saya udah sering ketemu orang yang semangat-semangat di awal tuh, berbusa-busa sampai muncat-muncat kalau dia ngomong tuh. Saya luar biasa testimoni ini. Kita dengarlah si bodoh nih. Oh gitu ya bang ya. Oh mantap abang nih. 3 bulan hilang di telan buaya. Apa? Kemana dia? Ngapa tak nampak lagi? Dia tidak ditelan buaya, Ustaz. Dia buayanya. Oh iyalah. Jadi kalau masih sebulan 2 bulan tuh, saran saya tidak usah banyak. Biasa sih gitu emang. Saya ini, masya Allah memang luar biasa. Kita pendengar itu mantap sih. Bulan depan mana dia bang? Nyangkut Ustaz di pohon pisang. Maka strong why begini nih yang saya pengen sampaikan ke abang kakak untuk jadi penguat. Kenapa kita harus bergerak? Dan motivasi itu tak bisa dari luar sebenarnya. Dari dalam kita sendiri, kita yang harus memulainya. Aku mumpung masih hidup, lagi lah. Karena milik kita cuma hari ini. Sekali lagi tadi ya, saya ingatkan surat Al-Ma'un dengan surat Al-Fajr. Ada kesamaan antara Al-Ma'un dengan Al-Fajr, urutan dan susunannya. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kata-katanya tuh ta'am, makan. Jadi waktu saya bikin kampanye 3M, masjid makan-makan, masjid masak-masak, itu sampai ada kalimat bilang gini, ini ustadz berbahaya. Ustadz ini mengajarkan pendangkalan akidah. Masa orang sholat ke masjid untuk makan-makan bukan karena Allah. Saya rasanya pengen ketemu sama bapak itu, pengen saya cium gitu. Sambil cubit-cubit gigi gitu. Ginjalnya cubit. Dia mungkin baru turun dari surga bapak ini, ya kan? Kalau ketemu saudara dia apa kan? Dikuris ya bapak ini. Di scan, pak sini pak, muka bapak pak. Jadi dia bilang orang-orang kalau ke masjid makan-makan tuh dia tidak ikhlas karena Allah kata dia. Jadi ini adalah program masjid makan-makan, ini program pendangkalan akidah umat. Saya bilang sama pengurus masjidnya, besok bagikan makanan lebih banyak. Masih ada bunyi? Tidak ada Ustaz. Kok bisa tidak ada bunyi lagi? Bapak itu ikut makan nggak di situ? Oh, kira-kira kalau ketemu bapak-bapak yang model kayak gitu tuh dia apa kan? Hah? Apa? Kasih makan. Saya kira dengar tadi saya disolatkan katanya. Abang nih senyum-senyum tapi horor juga ngomongnya. Dia apa kan bang? Solatkan.
Oh, kasih makan. Habis itu baru sholat kan ya? Kasih makan. Habis itu mandikan katanya. Habis itu pakaikan baju. Loh kok horor budak-budak nih? Kita tidak boleh gitu loh. Kita nih harus berakhlakul karimah. Dah. Kalla balla tukrimunal yatim. Coba diulang. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Jelas? Konkret? Perlu lagi nanya strong why? Kenapa ada kaum marginal yang dia bilang sama Allah, Rabbi akroman, Rabbi ahanan, objeknya adalah Allah, Allah memuliakanku, Allah menghinakanku. Kapan dia bilang Allah begitu tuh? Ketika duitnya banyak, dia bilang Allah baik. Ketika duitnya dikit, dia bilang Allah jahat. Ngapa orang tuh punya mindset kayak gini? Kenapa cara berpikirnya marginal? Kalau ada margin baru kenal. Kenapa agamanya jadi untung dan rugi? Karena dia pendusta agama. Jelas? Jadi biasanya saya bahas 3 kan. Tidak mau jadi pendusta agama. Kita yang perlu apa? Kita pengen satu surga sama Rasulullah. Kita yang perlu Allah. Bab ini saya yakin antum sudah hafal, melotok di luar kepala. Saya mau menekankan hari ini korelasi antara Al-Fajr dengan Al-Ma'un. Dalam 2 statement penting saja. Hanya 2 ayat. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala. Asal antum ketemu sama orang kaya, diajak ngomong tentang anak yatim, ngasih makan orang, ini bukan urusan saya. Jangan antum bilang kamu pendusta agama. Jangan. Nanti terbalik telunjuknya kena ke kita seorang. Dulu saya juga sempat kesal gitu. Aku cerita anak yatim dah berbusa-busa, dah cerita sayur, cerita ikan asin. Dia tak ada respon. Iya. Kayak tak paham gitu. Oh, saya bilang, memang ada orang-orang tertentu yang Allah kasih paham. Hidayah itu mutlak milik Allah. Jelas ya Bang Kakak ya? Clear kira-kira ya? Semoga Allah jadikan kita punya hati yang terus berhati-hati. Tetap H2C kemarin saya bilang, harap-harap cemas. Ada yang marah karena kalimat hai orang baik, berarti yang tidak infak tidak baik. Disuruh ganti caption. Tolong suruh ganti caption. Kalau suruh ganti agama, Assalamualaikum orang baik. Oh berarti kami yang tidak infak ini tidak baik lah kata dia. Maaf emang gitu. Lucu-lucu orang-orang. Ini di TikTok juga lagi. Tidak bisa mau marah-marah apa mau mancing-mancing mana saya gitu. Pakai kalimat-kalimat saya akan balas kalimat antum dengan kalimat thayyibah. Nah, urusan yang ngebalas akun fake itu udah ada orangnya dah. Jadi kalau ada yang komen-komen negatif, komen-komen jelek, ya kalau pas saya lagi bisa baca, sempat saya baca. Kalau enggak, saya balas pakai doa itu ya. Enggak akan ada tuh saya marah kepancing. Oh, makasih. Kau kan cuma caci maki akun, bukan aku. Kau caci maki aku pun aku tak marah. Karena pujian itu enggak bikin mulia, caci maki enggak bikin hina. Itu rumus dasar. Ya kan? Dipujilah, satu dunia puji-puji kita. Tambah mulia? Satu dunia caci maki kita, hina kita, tak ada. Apa sakit hati. Makasih abang, semoga selalu sehat, panjang umur, murah rezeki gitu ya. Semoga abang dimuliakan Allah dunia akhirat. Kalau ini kakak-kakak ya, semoga kakak dapat jodoh yang terbaik, ya kan. Udah dapat istri yang perempuan ya. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan ya, semoga dapat suami yang laki-laki. Doa yang baik-baik. Mana tahu umur tidak panjang. Maka abang kakak harap-harap cemas.
Distribusi kali ini mungkin bisa jadi distribusi kita yang terakhir bulan depan, belum tentu kita masih hidup. Harap-harap cemas, belum tentu Allah kasih lagi kita kesempatan untuk sembuh. Saya bilang kemarin, hidayah bisa diberikan kepada siapapun, tapi jangan lupa hidayah pun bisa dicabut dari siapapun. Jangan GR kau yang paling hari ini. Doa kita sama Allah, semoga Allah terima amal soleh kita ini. Allah kabulkan niat baik, hajat baik kita. Allah jadikan amal soleh ini sebagai amal soleh yang juga mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak keturunan kita. Berdoa sama Allah, ya Allah, semoga anak cucu saya melanjutkan apa yang sudah saya buat ini, ya Allah. Semoga nanti anak cucu saya juga melanjutkan apa yang sedang saya lakukan ini, ya Allah. Berdoa bagi yang masih punya anak-anak kecil-kecil itu, minta sama Allah betul. Ini bukan hal remeh-temeh. Saya tuh kalau kesempatan kayak gini tuh manjang-manjangkan doa. Saya bawa Fayan sambil saya cerita, nak, sering saya pesan, Fatih, nanti kalau ayah meninggal, Fayan sama Fatih lanjutkan ya. Tengok ya yang ayah kerjakan ya, lanjutkan nak. Besarkan agama Allah saya. Itu doa kita. Apalagi investasi kita, anak soleh kan. Kita berharap punya anak soleh. Anak soleh inilah yang kita harapkan menjadi harta tak ternilai punya kita. Masuk kita dalam tanah, anak kita doakan kita. Masuk kita dalam tanah, anak kita ngelanjutkan. Tahu dia cara balas kebaikan, lalu dia bilang, ya Allah, ini amal soleh saya lakukan, mudah-mudahan ngalir untuk orang tua saya. Ayah udah meninggal, mama udah meninggal, bunda udah meninggal, tapi ini kami bikinkan amal soleh atas nama beliau-beliau. Itu keren. Itulah harta sesungguhnya. Buat abang kakak yang belum punya anak, bukan hanya anak kandung dalam hadis ini, tapi santri, anak murid. Itulah kenapa Ustaz akad di Munzalan ini semuanya diakadkan santri, bukan karyawan. Saya berharap mereka-mereka ini, orang-orang yang nonton SMK ini, menjadi waladun soleh yang nanti doakan saya di hari kiamat. Saya mati masuk kuburan, ada orang yang pernah nonton SMK, baik itu yang suka ataupun yang mungkin benci, minimal dia bilang, oh siapa meninggal? Oh Ayaman, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Ada yang kirimkan Al-Fatihah dari Papua, ada yang kirimkan Al-Fatihah dari Amerika, ada yang kirimkan Al-Fatihah dari, itulah yang saya bilang tadi, bertambah pembela di hari, bertambah penerima manfaat, bertambah pembela di hari kiamat. Jadi orang bilang 800 ton itu udah banyak, bagi kita kecil sekali, karena kita berharap yang membela kita lebih banyak. Anak yatim santri itu didata 4 juta, kita baru bisa support 500 ribu. Itu kenapa di sini semuanya diakadkan sebagai santri, supaya jadi waladun soleh ya damulah. Pintarnya dan cerdasnya baginda Rasulullah tidak pakai istilah ibnun. Kalau ibnun anak kandung, cuman orang yang tidak punya anak tidak dapat dong. Hadisnya cuma 2 dong dia. Rasulullah menggunakan kata-kata waladun. Maka walad inilah kami terjemahkan menjadi santri. Walad inilah di masih kapal Munzalan diterjemahkan sebagai santri. Ada santri penerima amanah, ada santri pengabdian, ada santri bayangkara. Itu abang-abang polisi, santri bayangkara namanya. Kalau kami yang bagian masak-masak ayaman, santri boga Indonesia. Kami yang bagian bikin-bikin surat-suratnya ayaman, santri notaris, santri adiaksa, santri advokat Indonesia, santri arsitek, santri bandara. Waladun soleh ya daulah. Saya posisinya sebagai apa? Sebagai guru, sebagai kiai? Tidak, sebagai ayah, sebagai teman bergerak, sebagai teman belajar, teman ngobrol, teman cerita. Namanya ayah kan. Ada waktunya ayah tuh marah, kayak tadi itu kan marah bukan benci saya tidak ingat siapa-siapa orangnya, tapi saya tegur, ngapain kita datang ke sini duduk-duduk di atas motor, nak nongkrong-nongkrong tepi jalan kah? Duduk sini dengarkan majelis ilmu. Saya marah tadi itu negur sebagai ayah. Kalau orang luar kaget nengoknya di Munzalan biasa kayak gitu. Masa anak-anaknya dibiarkan di luar majelis? Dalam sini kan ada malaikat yang doakan kita, minta ampun kepada kita, betul tak? Minta ampun kepada Allah untuk kita, yastaghfir lahum,
Ini yang santri-santri SMK di TikTok ada 700, inilah waladun soleh. Ini yang di 600 di Instagram waladun soleh. Saya mati ada yang doakan nanti. Waktu milad saya tuh banyak yang doakan. Saya berdoa dalam hati, ya Allah, sebagaimana banyak orang yang doakan saya ketika saya milad ini berkurang umur, mudah-mudahan pada saat saya meninggal dunia nanti ada orang yang mau doakan dan mau menyolatkan jenazah saya. Itulah bertambah penerima manfaat, bertambah pembela di hari kiamat. Pentingnya kita jadi orang baik itu ada orang yang mau nyolatkan jenazah kita. Kau jangan GR kau terkenal sekarang. Kau jangan GR kau punya pangkat. Mungkin orang hormat pangkatmu, bukan hormat dirimu. Mungkin orang hormat sama hartamu, mobilmu. Kau tak percaya, pergi kau ke hotel, pergi kau ke tempat-tempat itu. Kau pakai mobil bagus, pasti parkir depan. Begitu kau pakai mobil jelek, motor butut, nunjukkan parkir pakai bibir. Wah, sana toh. Saya udah ngalamin. Orang tak respect sama kita. Orang tuh respect sama harta. Imannya ada di matanya. Imanuhum fi iPhonihim. Imannya di iPhone. Imanuhum fi amplopihim. Kalau dia ngasih amplop, baru dia respect. Imanuhum fi mobilihim. Mobil bagus baru hormat. Mobil jelek tak dipakai, tak ditoleh. Motor butut apa lagi? Bertambah penerima manfaat, bertambah pembela di hari kiamat. Perbanyaklah anak-anak ideologismu. Kau belum punya anak, sudah nikah bertahun-tahun, belum ditakdirkan Allah punya anak, tidak usah sedih. Kau tetap bisa punya anak soleh yang mendoakanmu. Itulah santri yatim penghafal Quran yang kita ngumpulkan duitnya 25 juta sebulan. Berapa? 25 miliar. Saking beratnya 25.000 itu, maka harga 25.000 rupiah per bulan itu seperti 25. Begitu ada bazar sepatu di Transmart kemarin 100.000, 200.000, berdebu macam beli kacang goreng. Diajak infak di Car Free Day, semua kayak tak noleh. Saya bilang peka ke mata orang nih, buta ke telinga orang nih. Dulu saya ngomongnya kayak gitu. Perjalanan waktu saya paham, oh iya memang Allah tidak mau terima duit dia. Paham dah antum? Jadi jangan baper ya, jangan sedih gitu kalau orang tidak mau sedekah tuh, tidak usah sedih antum. Tegakkan kepala. Oh tidak apa-apa bu, terima kasih, jazakumullah khair. Ayo yang mau infak silakan. Mungkin belum dianggap penting, mungkin dia belum mati, atau mungkin dia hidupnya cuma di dunia aja, tidak ada alam barzah, tidak ada alam akhirat. Paham? Antum yang hari ini ditakdirkan Allah dilangkahkan kakinya ke sini, dibangunkan tadi subuh, tidak dicabut nyawanya, bersyukurlah. Saya bilang belum tentu ini distribusi kita yang bisa jadi wallahu alam tidak tahu. Bulan depan kita belum tentu masih hidup. Tadi pagi itu saya bangun nengok anak umur 90 lahir tahun 1997 meninggal dunia. Terdiam saya tadi subuh tuh. Lama saya ngerenung ada kali 5 sampai 10 menit. Cepat benar adik ini mati saya bilang. Pantas baginda Rasulullah tuh bilang orang yang paling cerdas itu orang yang paling banyak mengingat. Jadi gini, anggaplah distribusi ini distribusi kita yang terakhir. Allah pilih kita hari ini, padahal banyak orang lebih baik. Jawab pertanyaan saya terakhir nih ya. Ada enggak orang yang lebih sedikit dosanya daripada kita? Ada enggak orang-orang yang lebih banyak amal solehnya daripada kita? Ada enggak orang yang dosanya lebih sedikit daripada kita? Kenapa Allah pilih kita? Allah pengen kasih kesempatan kita beramal. Allah pengen kasih kesempatan kita nebus dosa. Ini kesadaran yang harus dimiliki oleh orang-orang yang hari ini ngelola duit dan mendistribusikan duit. Biar hatinya tuh tetap dalam kondisi sadar. Baitul Mal, MPI, semua panitia yang sudah terlibat, jazakumullah ahsanal jaza. Berdoalah antum di balik karung-karung beras tuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tolong terima amal soleh kami ya Allah, sebagai penebus dosa kami ya Allah. Jadikan anak-anak yang makan ini ya nanti ya Allah, anak-anak yang soleh yang akan mendoakan jenazah saya nanti saat saya menghadap Engkau ya Allah. Masuk ke hati, belinang air mata untuk kita paket beras.
menghadirkan rasa itu abang kakak tidak bisa pakai slide, tidak bisa pakai PowerPoint. Harus kita pegang sendiri karungnya, naikkan ke motor. Kita tidak beli, cuma mikul dia. Semua udah kena siapkan, helm motor, rute udah kena siapkan semuanya. Tinggal turun abang kakak. Sekeras apa hati kita tidak mau turun ke lapangan? Apa alasan kita? Sibuk, rapat, ketemu orang penting. Seperti apa? Kalau mau jawab jujur ya, jawab jujur gitu. Kita yang tidak bisa distribusi atau Allah yang tidak izinkan kita untuk distribusi? Kita yang tidak sempat baca Quran atau Quran yang tidak mau dibaca sama kita? Kita yang tidak bisa turun ke lapangan atau memang Allah yang tidak izinkan kita turun ke lapangan? Saya ngajak abang kakak berpikir lebih dalam. Kalau ada yang setuju boleh, tidak ada masalah. Tapi maksud saya menghadirkan rasa setiap distribusi ini penting abang kakak. Yang belum bisa di rumah tidak usah sedih. Ikut Al-Fatihah, ikut doa. Mungkin ada uzur-uzur syar'i. Tapi kalau memang tidak ada uzur syar'i, tidak ada alasan-alasan ini, merenunglah sebentar. Apa ya Allah, Kau tak izinkan aku? Berkali-kali kena ajak, dah tergerak-gerak hati. Semoga Allah lembutkan hati kita, Allah bukakan hati kita, Allah kasih kita kesadaran, nikmati betul karung-karung beras itu. Berdoa kita sambil di jalan nanti itu banyak-banyak doa kakak. Ya Allah, mudah-mudahan lebih banyak karung-karung beras yang bisa kami antarkan. Lebih banyak lagi ya Allah karung-karung beras yang bisa dinikmati oleh para santri-santri, orang-orang yang berjuang di jalan ya Allah, orang yang menghafalkan ayat-ayat. Jangan pecat saya ya Allah dari amal soleh ini. Jangan singkirkan saya ya Allah. Ada yang mungkin datang dari berbagai kota seluruh Indonesia ini, pulang-pulang bawa balik semangat ini ke kampung halaman antum masing-masing. Ustadz bawa ke Solo, Habib bawa ke Jogja, ada yang dari Kalimantan Selatan bawa balik ke Jawa Timur, bawa balik ke Jakarta, bawa spirit ini. Ini hanya permulaan aja, ceritakan sama orang-orang lain, menghadirkan rasa itu membuat kita jadi manusia. Selama ini mungkin kita jadi robot, pagi-pagi pulang sore, otak panting, apa-apa kita kerjakan. Lupa kita jadi manusia, lupa kita mencet tombol hati dalam diri kita. Depan laptop, meeting rapat, seolah-olah kayak orang penting ya. Kalau tak apa-apa kita kerjakan. Lupa kita turun ke lapangan. Sibuk di dunia maya, lupa di dunia nyata. Inilah kita menghidupkan hati. Inilah latihan kita menghadirkan rasa. Inilah kita latihan menjadi manusia. Menjadi apa? Menjadi manusia. Semoga kita bisa mendapatkan amal soleh. Pagi hari ini kita berdoa sama-sama bang kakak. Hari ini seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua hari ini serentak distribusinya. Kita berdoa abang-abang, kakak-kakak paskas dan semua orang-orang tua asuh, orang-orang baik yang terlibat di titik dan di kota masing-masing yang hari ini akan distribusi tanggal 9 Desember ini. Kita berdoa semoga ini menjadi amal soleh yang diterima dan diridhai Allah. Kita niatkan semoga amal soleh ini bisa menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh ini mudah-mudahan bisa menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa satu surga sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa satu surga sama beliau, bisa memandang wajahnya, bisa ketemu sama beliau, bisa didekatkan sama beliau. Rasulullah berkenan mengingat dan mengaku kita sebagai umatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, alirkan juga pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kami ya Allah. Alirkan semua pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ayah ibu kami, bapak mama kami, orang-orang baik ya Allah. Orang tua kami, orang tua pasangan kami, orang tua kami semua ya Allah. Guru-guru kami, orang-orang yang mencintai kami, orang-orang yang punya hak atas diri kami. Alirkan pahala kebaikan untuk semua orang-orang baik yang pernah ada dalam kehidupan kami ya Allah. Dan mudah-mudahan amal soleh ini ya Allah menjadi penggugur semua dosa-dosa kami di masa lalu. Ya Arhamar Rahimina irhamna, ya Arhamar Rahimina irhamna. Ya Allah, gantilah keburukan-keburukan kami dengan kebaikan-kebaikan ya Allah. Engkau yang berjanji, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Ya Allah, ganti keburukan-keburukan kami, dosa-dosa kami, aib-aib kami dengan kebaikan-kebaikan ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah. Dosa mata kami ya Allah, ampunkan ya Rabb. Ampunkan dosa telinga kami ya Allah. Ampunkan dosa mulut kami ya Allah. Ampunkan dosa tangan kami ya Rabb. Ampunkan dosa kaki kami ya Allah. Dosa hati kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimina irhamna, ya Arhamar Rahimina irhamna. Jangan jadikan ini distribusi kami yang terakhir ya Allah. Jadikan ini sebagai amal soleh kami yang kontinu, yang terus-terusan ya Allah. Libatkan kami dalam sini. Jangan pecat kami ya Allah. Jangan ganti kami dengan orang lain ya Allah. Pakai badan kami ya Allah. Pakai tangan kami. Libatkan kami terus dalam amal soleh ya Allah. Jangan kau ganti kami dengan orang lain ya Allah. Pakai tubuh ini ya Allah. Pakailah badan ini ya Allah. Sehatkan kami dalam taat ya Allah. Jadikan kami pemain inti dalam dakwah ini ya Allah. Jangan pemain cadangan ya Allah. Kami masih perlu menebus dosa. Kami masih perlu Engkau ya Allah. Kami tidak pengen diganti dengan yang lain ya Allah. Jangan singkirkan kami dari dakwah ini ya Allah. Jangan singkirkan kami dari dakwah ini ya Allah. Gunakan tubuh kami ya Allah. Gunakan waktu kami ya Allah. Gunakan harta kami, tenaga kami ya Allah. Jangan ganti kami dengan yang lain ya Allah. Jangan singkirkan kami ya Allah. Kami masih perlu amal soleh ini ya Allah. Kami masih amat sangat perlu amal soleh ini ya Allah. Kami masih pengen ada di sini ya Allah. Dekat-dekatkan kami dengan masjid ya Allah. Dekat-dekatkan kami dengan Al-Quran ya Allah. Dekat-dekatkan kami dengan kebaikan-kebaikan dan kesolehan-kesolehan ya Allah. Dekatkan kami ya Allah dengan orang-orang yang hatinya juga dekat dengan Engkau ya Allah. Dekat-dekatkan kami ya Allah dengan orang-orang yang hatinya juga dekat dengan Engkau. Dekat-dekatkan kami ya Allah dengan Al-Quran dan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Dekat-dekatkan kami ya Allah dengan orang-orang yang dermawan. Dekat-dekatkan kami ya Allah dengan kebaikan-kebaikan. Dekat-dekatkan kami ya Allah dengan ketakwaan. Jauhkan kami dari berbagai macam hal-hal yang Kau tidak sukai ya Allah. Jauhkan kami dari maksiat-Mu ya Allah. Jaga istri kami ya Allah. Jaga anak-anak cucu keturunan kami ya Allah. Jaga pasangan-pasangan kami ya Allah. Jaga orang-orang yang kami cintai ya Allah. Jadikan anak cucu keturunan kami selama-lamanya sampai hari kiamat ya Allah menjadi anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Jaga mereka semua ya Allah. Tetapkan iman dalam hati mereka ya Allah. Tetapkan iman dalam hati anak cucu keturunan kami ya Allah. Kami pengen anak cucu kami tetap menyembah Engkau ya Allah, tetap bersujud padamu. Inilah yang bisa kami lakukan semampu kami ya Allah. Semampu kami, sebisa kami ya Rabb. Semampu kami, sebisa kami ya Allah. Jaga keluarga kami ya Allah. Lindungi keluarga kami ya Rabb. Jauhkan dari hal-hal yang Kau murkai. Jauhkan dari rezeki yang haram. Jaga keluarga kami ya Allah agar tetap dekat dengan masjid, dekat dengan Quran, dekat dengan kebaikan, dekat dengan ketakwaan, dekat dengan hal-hal yang Kau cintai ya Allah. Dekatkan kami ya Rabb. Jaga istri kami, jaga orang tua kami, jaga anak kami, jaga adik-beradik kami, jaga keluarga kami ya Rabbal Alamin. Kumpulkan kami nanti di surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami dan orang-orang yang kami cintai ini ya Allah di surga terbaik-Mu ya Allah.
fi jannatin na'im, fi jannatin na'im. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wafatkan kami, kumpulkan kami bersama orang-orang soleh ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak abang kakak ayah bunda semuanya. Sekedar mengingatkan aja, besok tidak ada live ya, tidak ada live di TikTok, tidak ada live di Instagram, tidak ada live di YouTube. Besok kita hanya satu platform, yaitu via Zoom. Yang belum daftar, yang belum join, yang belum dapat linknya, segera nanti tanya, insya Allah akan segera kita kabarin. Cari info di kalau ada kawan-kawan yang tahu, posting ya, besok SMK-nya lewat Zoom. Nanti lewat Zoom, linknya nanti dikasih tahu. Dah, jadi besok tidak ada. Nah, yang belum dapat atau belum tahu, kenapa besok tidak ada Ayaman? Karena saya pengen nyapa, kakak pengen live lewat Zoom, pengen nyapa. Jadi selama ini kita cuma tahu nama tapi tidak tahu orangnya. Nah besok insya Allah saya terakhir. Silakan daftar nanti di ruang kehidupan. Terima kasih banyak abang-abang, kakak-kakak yang baik-baik, datangnya dari Allah, yang buruk datang dari saya pribadi. Kita niatkan distribusi akbar kita hari ini. Mudah-mudahan ini tidak jadi distribusi akbar kita yang terakhir. Allah masih kasih kita kesempatan, panjangkan umur kita, kasih kita kesadaran berlapis-lapis. Kita yang perlu Allah apa? Allah tidak perlu kita apa? Ya. Kalau cuma mulut manusia yang caci maki biasa. Kalau cuma mulut manusia yang jelek-jelekkan tak apa-apa. Jangan sampai Allah yang ninggalkan kita, kakak. Jangan sampai Allah yang remove kita. Jangan sampai Allah yang keluarkan kita dari dakwah ini. Mintalah sama Allah supaya ada terus dalam barisan ini. Sampai kapan ya, Pak? Sampai mati. Sampai kapan? Sampai mati. Mudah-mudahan bermanfaat abang kakak. Terima kasih banyak. Terima kasih juga tadi yang mungkin udah caci maki atau mungkin ngomong macam-macam. Terima kasih juga untuk nambah pahala kita pagi hari ini, nambah semangat kita berbuat karena Allah, bukan karena mulut-mulut orang-orang itu. Terima kasih banyak abang kakak. Terus bergerak, terus berbuat. Kalau kita berbuat karena Allah, maka jangan pernah berhenti karena manusia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis ini semuanya salaman sama samping kiri kanannya, doakan samping kiri kanannya, semoga Allah kasih takdir yang terbaik. Belajar doakan orang, bilang terima kasih, minta maaf, kasih doa yang terbaik, dan habis itu tutup dengan sholat 2 rakaat. Barakallahu fikum. Bismillah tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.